terima kasih untuk hati-Mu ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami mau terus belajar melalui renungan-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Melalui suara-Mu hari ini ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2024, saya akan mengajak Saudara membaca firman Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema memberitakan firman sebagai bukti tindakan iman. Kita dapat membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Dan izinkan saya membaca bagi saudara yang diambil dari ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, pada hari ini perenungan kita yang tadi kita baca dalam perikop itu, Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah olahraga. Secara spesifik menggunakan contoh seorang atlet pelari. Dirinya menjadi contoh bagi jemaat di Korintus karena pertandingan di sana dilakukan setiap tahunnya, sehingga bagi orang-orang di Korintus akan menjadi ilustrasi yang mudah diserap. Paulus menyampaikan bahwa untuk meraih kemenangan dalam pertandingan dunia hanya ada satu pemenang. Namun pertandingan iman orang Kristen akan memperoleh hadiah yang kekal, yaitu mahkota keselamatan. Bagi mereka yang ingin mencapai kemenangan dalam pertandingan iman tersebut, harus berlari dengan disiplin tinggi. Disiplin yang dimaksud di sini adalah perjuangan dalam hidup umat Allah untuk tetap berada dalam penguasaan diri, untuk bertahan dalam iman yang tidak tergoyahkan. Disiplin yang disampaikan Paulus terdiri dari beberapa hal, yaitu sikap yang memiliki target hidup yang jelas. Kemudian sikap hidup yang jelas yaitu meneladani hidup Kristus. Kemudian sikap hidup yang mengejar target iman yang maksimal dengan kesungguhan hati. Dapat dibaca dan tertera dalam ayat yang ke-23 yang tadi kita baca. Kemudian sikap yang menundukkan diri kepada panggilan ilahi yang telah diberikan Allah bagi orang percaya, yang dapat saudara baca dalam ayat 24 yang tadi kita baca bersama-sama. Kemudian sikap yang memiliki visi yang jelas, yaitu menjadi seperti Kristus. Dan dalam ayat yang ke-25, sikap yang tetap berpengharapan akan janji Tuhan dalam hidupnya. Paulus menjadi contoh yang militan dalam melayani Tuhan dengan disiplin tinggi, walaupun dalam keadaan yang berbahaya. Walaupun disiplin iman tersebut mengandung konsekuensi yang cukup berat bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi akan menjadi baik karena mengikuti dan mempercayakan diri kepada gerakan Roh Allah. Paulus memberikan nasihat bahwa orang Kristen tidak boleh gagal dalam melakukan prinsip disiplin dan harus menggunakan sikap. Yang pertama adalah penguasaan diri yang kuat, yang kedua adalah penyangkalan diri yang teguh, dan berikutnya yang ketiga adalah menyalurkan kasih dalam hubungan dengan orang lain. Mengapa Paulus menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Karena jika kita sebagai orang percaya gagal menerapkan prinsip dimaksud, maka kita akan ditolak oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan surga. Mahkota abadi yang disebut Paulus dalam bacaan kita hari ini, dapat saudara baca dalam ayat yang ke-25, menunjuk kepada kemenangan keselamatan yang kekal sebagai sasaran setiap orang Kristen. Sasaran ini hanya bisa diperoleh dengan jalan menyerahkan berbagai-bagai hak kita untuk demi kepentingan orang lain memperoleh keselamatan.
Tujuan yang ingin dicapai harus diupayakan dengan usaha yang sangat tinggi, yang juga digunakan oleh para atlet saat bertanding untuk meraih kemenangan. Orang Kristen harus bertanding dengan usaha yang paling tinggi dan maksimal, serta menjadi teladan bagi orang lain yang harus diselamatkan. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka saat ini harus menjalankan pertandingan dengan usaha menyelamatkan orang-orang lain untuk kepentingan Kristus dengan cara memberitakan Injil. Rasul Paulus memberikan semangat bagi semua orang percaya di zaman itu, bagi jemaat di Korintus, untuk berlari dan memenangkan hadiah, yaitu sebuah mahkota sukacita. Dapat saudara baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Memperoleh sebuah kebenaran, saudara dapat membacanya dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8. Memperoleh kehidupan, saudara dapat membaca dalam Yakobus 1 ayat 12. Dan memperoleh kemuliaan, dapat saudara baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Jika dalam dunia atlet mereka berjuang untuk hadiah yang fana yang dapat layu, maka orang Kristen akan terus berjuang untuk mendapatkan hadiah yang tidak dapat layu. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Seorang pelari dalam pertandingan berada dalam ketidakpastian. Apakah mereka akan menang atau tidak? Tetapi bagi pelari dalam perlombaan iman, maka iman Kristus tidak berada pada posisi ketidakpastian, karena mereka pasti akan memperoleh mahkota keselamatan tersebut. Seorang yang tetap berlari dengan tekun dalam pertandingan iman tidak akan kehilangan mahkotanya, walaupun ada orang lain yang juga menang dalam perlombaan iman tersebut. Karena itu, firman Tuhan harus terus diberitakan di sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Demikian firman Tuhan dan perenungan kita pada hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa kami harus terus bekerja, berlari supaya iman kami kepada Kristus tetap tidak tergoyahkan, tetap kokoh, dan kami juga menjadi orang-orang yang dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, supaya banyak orang diselamatkan dan menang memperoleh mahkota keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.